Kabar tak menyenangkan kini datang kepada komedian Ucok Baba yang dimana dirinya mendapatkan perlakuan tak menyenangkan yang terjadi di tempat usaha kulinernya yang dipalak oleh preman. Insiden yang terjadi pada Ucok Baba itu pun saat ini telah tersebar luas di media sosial. Mengenai apa yang terjadi pada dirinya, Ucok Baba pun langsung menjelaskan kronologi awal dirinya yang mendapatkan perlakuan tak mengenakan dari preman yang saat ini sedang diproses oleh pihak kepolisian. Ya, jadi begini ceritanya, ini realnya ceritanya seperti ini. Jadi intinya mungkin dia butuh duit ya. Waktu kemarin itu saya kebetulan lagi ngeplok dari jam 10 sampai jam 2 siang ngeplok. Itu kita di luar ngeploknya. Lalu setelah habis ngeplok itu saya pulang ke kantor saya. Lalu sampai ke kantor karena habis panas dan capek, saya tidur di kamar. Ketiduran di kamar. Lalu begitu jam-jam 3-an itu langsung ada yang gedor-gedor pintu kantor itu kan. Lalu ada karyawan saya kan di situ semua, jadi para heran kan gitu. Lalu karena aku dengerin gedor-gedor pintu itu kan, saya juga kebangun. Pas kebangun langsung nunjuk saya kan gitu kan. Serahkan mana duit kamu, Cok? 500.000 gitu. Iya kan, saya kaget, ada apa ini gitu kan, aku nggak kenal kan gitu kan. Jadi ada apa ini gitu kan. Terus dia marah-marah, dia pokoknya apa aja di ngomongin sama dia kan. Dan dia bilang dia jagoan ini sih ya, mungkin jagoan di Pondok Terong lah gitu ya. Jadi iya oke. Mohon maaf Pak, duduk dulu lah, jangan marah-marah begitu, duduk dulu, kalau masalah duit gampang. Saya gituin ya kan. Lalu duduklah dia. Di sebelah saya itu ada sebagai orang yang aku percaya di kantor itu kan. Jadi aku bilang, urusin dulu Bang, saya bilang gitu kan. Begitu itu nggak mau dia maunya ke saya. Lalu dia nanya begini, pokoknya lo harus kasih sama saya duit 500.000. Oke, saya kasih. Tapi dengan satu syarat, kebetulan di dompet saya itu saya nggak pernah banyak duit di dompet, ada paling 200.000. Dia mintanya 500. Lalu aku bilang gini doang nih, ngomongin saya nih, ini nggak boleh di banyak saksinya kok Bang, mohon maaf, saya bilang, boleh nggak tunggu sebentar, paling 5 menit, aku suruh dulu anak buahku ke ATM. Di situ dia ngamuk besar. Lalu dia mau ngacak-ngacak HP saya semua, dia bilang ini segala macam, dia ngamuk lah pokoknya dah. Semua orang di ini nama dia, tantangin sama dia kan, tapi nggak ada yang ngelawan. Jadi itulah sebenarnya kronologisnya seperti itu. Jadi karena anak buahku kebetulan ATM agak sedikit jauh di situ kan gitu kan, harus naik motor dulu Bang. Jadi dia nggak sabar, dia pergi nggak begitu lama datang lagi Bang. Datang lagi dia ngamuk lagi, yang ada yang lagi viral tuh di Usus Depok, saya lihat videonya, dia datang lagi mencak lagi gitu kan. Habis itu sudah, jadi dia pulang, saya suruh antar ke posnya mereka itu 500.000 itu. Saya sebenarnya tuh udah selesai gitu kan pikiran saya, cuman di situ kan banyak orang ya kan, maksudnya tuh banyak orang, intinya adalah pengunjung yang aku nggak kenal juga. Mungkin dia ngambilin video ya, mungkin dia share. Lalu tim Jaguar itu langsung datang dengan tidak tahu menau. Tim Jaguar datang, kok Bang Ucok ada yang ini gitu beritanya mungkin ya. Mereka datang, habis itu saya diinterogasi sama tim Jaguar, ditanya-tanya bagaimana gini. Jadi aku sih udah ngomong, udah selesai kok Pak. Lalu aku dipanggil ke Polres, lalu aku ketemu dengan yang mencak-mencak di kantor saya. Lalu tim Jaguar meminta bagaimana caranya. Saya bilang gini,
dan mereka minta orang tim Jaguar maunya saya gimana, iya kan? Tetapi kalau saya orangnya begini, duit saya mau dikembalikan nggak, kata orang. Saya bilang jangan. Duit yang saya sudah kasih sama orang itu bukan hak saya lagi, itu hak orang lain. Saya bilang harus dikembaliin, nggak bisa. Jangan Pak, biarkan saja, ya kan gitu. Nah, terus menurut Bang Ucok bagaimana? Ya udahlah Pak, kalau memang sudah begitu udahlah, selesai aja lah. Sebenarnya dengan beliau itu udah kenal, cuman selo aja. Lalu beliau ini sudah beberapa kali mengancam-ancam di situ. Saya sih enggak, sama sekali enggak. Makanya saya bilang, kalau masalah duit kita bicarakan dengan baik, jangan marah-marah gitu ya. Gitu, kalau masalah duit aku orangnya seperti itu. Saya nggak tahu, itu urusan tim Jaguar. Saya udah nggak ikut-ikutan lagi kan. Aku pulang, itu urusan orang Jaguar. Dia ngomong seperti itu. Kamu tahu nggak Ucok? Di Depok ini semua kenal saya. Saya ini anak orang kaya gitu ya. Ya, oh iya Bang, saya tahu. Saya selalu kepengen minta maaf sama dia. Saya selalu mau kepengen damai dengan dia. Tapi dia udah nggak mau damai seperti itu, ya gimana lagi kan? Namanya Idrus. Kebetulan kita nggak pernah tahu rumah dia di mana, dan itu proses itu yang tahu itu adalah tim Jaguar. Saya nggak tahu karena kita nggak boleh lagi ikut campur situ kan. Iya, yang menyangkut di kafenya Bang Ucok Baba ya saat itu kami tim Jaguar sedang piket di komando, ada laporan lewat WA. Laporan itu masyarakat biasa bahwa telah terjadi minta uang ya dengan alasan untuk keamanan. Itu sekitar jam 4 sore, jam 5 sore. Karena sudah menjelang sore, setelah itu kami ke sana, langsung ke sana. Di sana kami ketemu Bang Ucok Baba, minta keterangannya bagaimana. Setelah sudah tahu saya kronologis kejadiannya bahwa oknum preman yang minta uang itu sudah beberapa kali. Yang pertama mungkin temannya yang datang ke sana sudah dikasih uang. Yang kedua datang orang lain, oknum preman, tapi tidak ketemu Bang Ucok Baba, jadi dia tidak dapat uang. Yang ketiga, orang yang tidak dapat uang kemarinnya itu datang lagi dan diberilah uang sama Bang Ucok Baba. Memang dalam perkara ini kadang masyarakat jarang lapor karena ada rasa takut, tapi tidak boleh, itu harus laporkan. Ya, alasannya minta uang untuk jasa keamanan supaya aman tempat usahanya Bang Ucok Baba. Tapi padahal di situ sudah ada tukang parkir kan, itu kan, ada RT setempat yang mungkin mengamankan lingkungannya. Ini dia hanya alasannya aja, hanya untuk supaya mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang terhadap Bang Ucok Baba. Kejadian pemalakan yang terjadi kepada komedian Ucok Baba saat ini sudah tersebar luas di media sosial. Hal itu membuat artis berusia 50 tahun itu kini ramai diperbincangkan. Setelah mendapatkan kejadian yang tak mengenakan tersebut, Ucok Baba pun mengungkapkan betapa terkejutnya ia saat harus mendapatkan perlakuan yang tak sedap oleh orang yang selama ini ia kenal. Belum pernah, alhamdulillah belum pernah, baru kali itu. Makanya saya kaget sekali. Kok terjadi seperti ini? Aku merenungin apa ya salah saya ya. Kalau dia datang baik-baik, nggak mungkin aku nggak ini gitu kan. Aku orangnya seperti itu. Siapapun yang datang, kalau dia datang baik-baik, pasti aku layani. Mabuk kali ya? Nggak tahu deh. Aku kurang tahu juga orang yang mabuk dari mana sih. Iya, karena aku nggak pernah mabuk sih. Mabuk cinta ya. Kalau KP itu saya gini, banyakan sebenarnya itu kalau KP itu banyakan ini online. Apa namanya? Take away. Gitu. Kalau untuk pengunjung itu sebenarnya tuh
kan ada juga batasan sekarang ini kan PPKM kan, jadi kita takut juga gitu kan. Saya bilang ini kan yang megang KP itu adalah anak saya, jadi saya itu nggak pernah tahu. Jadi kalau misalnya kemasukan berapa ini segala macam saya nggak tahu. Nah anak saya yang paling gede yang megang KP itu, aku bilang mulai besok mulai kejadian itu tutup. Lalu anak saya berkata begini, Papa ini kan aku sudah capek promo, pelanggan sudah tahu di sini. Kalau kita tutup Pak sayang. Kalau memang mau tutup kita habiskan dulu barang yang sudah saya beli. Gitu. Kalau saya sih intinya gini. Kalau untuk KP itu saya nggak ikut-ikutan. Saya bilang, Papa nggak bisa ngurusin yang begini lagi. Ya kan? Papa banyak urusan Papa. Kalau namanya tutup. Enggak, berarti kamu yang lanjut. Tapi mohon maaf, Papa sebenarnya udah nggak ini lagi ke sini gitu kan. Sudah lengkap izin warga mungkin ya, tapi saat itu kami belum cek ya tentang perizinan. Tapi kalau warga sudah menerima, usaha kafe juga kecil-kecilan tidak besar, hanya untuk orang ngopi dan ngumpul-ngumpul. Tapi ngumpul dalam pandemi juga dia melaksanakan prokes. Ya, kumpul saat orang beli juga dibungkusin bawa pulang gitu. Nah, setelah itu sebetulnya Bang Ucok tidak mau lapor karena ya mungkin menyangkut preman ini untuk kelangsungan usahanya ya kan. Tapi saya tidak, polisi tidak memperbolehkan itu. Harus kita korek keterangan dari Bang Ucok dan harus kita tindak lanjuti. Akhirnya terbuka. Kami jamin bahwa kedepannya tidak ada lagi ada oknum preman yang memalak kembali atau minta-minta uang kembali. Akhirnya kami dapat keterangan dari Bang Ucok bersama dengan juga yang lain, orang kampung tersebut yang melaporkan ke kami. Didapatlah satu orang pelaku, nama pelaku, diduga pelaku, dan orang tersebut juga setelah melakukan minta uang tersebut, dia tidak jauh perginya, antara 1 kilo dari lokasi itu. Saat datang pelaku tidak membawa apa-apa, jadi tidak membawa apa-apa. Apalagi kan mereka saling mengenal, gitu kan, saling mengenal. Namun karena oknum preman ini memerlukan uang untuk acara minum-minuman keras malam harinya bersama teman-temannya, teman pun dimintai dengan paksaan gitu. Nah, setelah kami dapat laporan itu dengan jelas nama, berikut dia sekarang ada di mana setelah kejadian itu, hujan saat itu, hujan. Kami datengin lah mereka di mana berkumpul sedang acara minum minuman keras di posnya bersama teman-temannya. Ya kami satu tim sering mengamankan orang-orang model seperti ini. Selain dihebohkan dengan insiden yang menimpa dirinya, Ucok Baba pun juga sempat viral lantaran dirinya mempunyai seorang anak yang mempunyai paras wajah yang tampan yang diketahui bernama Adamayansyah Batubara. Anak kedua dari Ucok Baba itu pun semakin viral lantaran sang ayah melalui vlognya telah menjodohkan dirinya oleh perempuan idamannya. Mendengar hal tersebut, Ucok Baba pun menegaskan jika hal itu hanya untuk dijadikan sebuah konten. Kalau itu tuh apa namanya, belum, mereka tuh baru apa ya namanya, baru kalau boleh dibilang zaman sekarang itu pacaran, bukan kawin. Cuman waktu itu kita buat konten, jadi aku lamar gitu. Sekarang udah bukan, jadi masih sekolah. Anak saya juga baru kelas 2 SMA kan. Dia juga baru kelas berapa ya, kelas 1 kelas 3 SMP. Iya, adik kelasnya. Jadi karena mungkin anak saya ganteng ya boleh dibilang seperti itu. Ya mudah-mudahan jadi ya. Tapi kalau misalnya nggak jodoh mau bilang apa lagi gitu. Aku selalu bilang sama anak saya, jangan terlalu menghabiskan energimu buat dia.
Ya suatu saat nanti ketika dia pergi kamu sakit, saya bilang gitu. Tapi kan saya Pak bisa juga milih, masih banyak cewek-cewek yang lain gitu. Ya nggak jauh lah pohon buah jatuh dari itu jalan. Paperboy ini tahu sendiri. Ya KP ini gini ya, aku kasih tahu. Anak saya yang paling gede itu kan udah kuliah. Ketika di zaman kuliah sekarang ini kan hanya pagi itu Zoom namanya ya. Belajar itu lewat online. Jadi dia begitu habis Zoom dia nggak ada kerjaan. Lalu daripada aku berpikir gini, aku berpikir dia nanti main anak-anak saya. Ini anak saya di sana semua kadang-kadang nih ya, daripada anak-anak saya main nggak karuan entah kemana-mana, nanti salah pergaulan, kecewa juga kita kan gitu kan. Jadi saya buatinlah KP itu juga kecil sebenarnya, cuma iseng doang awal-awalnya itu kan kantor saya ada di situ. Ketika ada tamu-tamu saya supaya mereka nanti ada tempat minum-minum ini segala macam gitu awalnya. Lalu aku berpikir daripada anak saya main kemana-mana ngeluyur entah kemana-mana, udah kamu yang ngurusin gitu biar ada kegiatan gitu kan. Ketika dia sudah selesai kuliah dia sudah bisa usaha gitu. Apalagi calon mantu udah menanti ya kan, bahaya kan kalau nggak ada kerjaan, gua juga yang repot. Enak aja. Anak itu rencana saya harus jadi ini dulu semua, punya punya gelar dulu semua. Itu rencana saya. Iya, kehendak saya ya gitu.